Mau dimulai jam berapa? Mbak Aris. Iya, Bu Indah. Mau dimulai jam berapa ya? Kita jadwalkan jam 9, tapi ini sepertinya para mahasiswa juga barusan masuk. Saya mohon waktu mungkin 5 menit lagi ya, Bu. Acaranya akan kita mulai. Ya. Baik. Terima kasih. Ya, Mbak Aris. Mohon izin Bu Indah, acaranya akan kita mulai sekarang ya, Bu. Baik. Baik. Mas Billy, monggo acaranya bisa dimulai. Saya persilakan. Suara saya sudah masuk tuh. Sudah Bu Indah, sudah cukup terdengar. Baik, selamat pagi para seluruh partisipan. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Selamat pagi, sudah Pak. Selamat pagi, suara Selamat jelas. Pagi, Baik. sudah Pak. Acara akan segera saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Merdeka Malang, yang kami hormati pembicara pada hari ini, Ibu Nurul Indah Hasanah, ST, yang juga selaku founder dan CEO dari Hasanah Food. Moderator pada pagi hari ini,
serta seluruh mahasiswa dan partisipan kuliah tamu yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, Sabtu 19 Desember 2020, kita masih diperkenankan untuk mengikuti acara Kuliah Tamu Kemandirian dan Kewirausahaan, Pusat Kemandirian, Kewirausahaan, dan Inkubator Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Merdeka Malang. Dan adapun tertib acara tersusun sebagai berikut: 1 pembuka, 2 doa, 3 laporan Ketua Panitia, 4 sambutan Ketua LPPM, sekaligus pembuka, 5 materi, 6 tanya jawab, dan 7 penutup. Hadirin yang kami hormati, acara akan kita awali dengan doa agar apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Acara berikutnya, laporan Ketua Panitia yang kami hormati, Bapak Insinyur Heri Budianto, MSA PhD, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Pada pagi ini kita akan melaksanakan kuliah tamu yang akan disampaikan oleh salah satu alumnus Universitas Merdeka Malang yang kami anggap sudah sukses di bidang usahanya, sehingga nanti para mahasiswa bisa menyimak dan mengaplikasi atau mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Nurul Indah Hasanah. Jadi beliau sekarang posisinya di Jogja, jadi melalui kuliah tamu ini kita bisa menyaksikan walaupun tempatnya berjauhan, barangkali saudara-saudara juga tidak semua di Malang, tapi kita bisa ketemu pada acara kuliah tamu daring ini. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ketua LPPM dan Bapak-Bapak pejabat di Universitas Merdeka Malang bahwa kuliah tamu ini diikuti oleh para mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan kewirausahaan. Ada beberapa prodi, antara lain prodi perhotelan, destinasi wisata, akuntansi, ekonomi pembangunan, perbankan, psikologi, teknik sipil, teknik industri, arsitektur, dan administrasi bisnis. Kalau dijumlah sebenarnya kurang lebih ada 900-an mahasiswa. Sehingga apabila nanti tidak bisa masuk ke Zoom ini, para mahasiswa bisa mengikutinya di YouTube. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Nurul Indah Hasanah. Jadi beliau ini dulu adalah mahasiswa kami di arsitektur, ya. Jadi sekarang sudah menjadi pembicara jadi secara nasional, sehingga kami patut bersyukur alumnus kita sudah memalang melintang, ya, di seluruh Indonesia. Kemudian sebagai motivator, sebagai pembicara, sebagai memberikan pelatihan, ya, kepada
para pengusaha maupun masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul Indah Hasanah, sarjana teknik arsitektur ya. Kemudian acara ini nantinya akan dipandu oleh Ibu Aris. Ya. Nah, lalu nah, hari ini hanya satu pembicara, Ibu Nurul Indah Hasanah. Demikian laporan yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada pembicara, kemudian para mahasiswa yang sudah bergabung pada acara ini, kepada tim LPPM dan para dosen ya, para dosen pengampu di masing-masing prodi. Terima kasih atas bergabungnya Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Dan berikutnya sambutan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sekaligus berkenan untuk membuka acara pada hari ini. Yang terhormat Bapak Pindo Tutuko STMT PhD, disilakan. Terima kasih moderator Mas Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat kepada mahasiswa, khususnya ini mahasiswa yang memang menjadi Kak, fotoin ini dosen Mama. Yuk, fotoin. Kuliah ya, tamu hari ini. Juga kepada pembicara, saya panggil Mbak ya, Mbak Nurul Hasanah. Semoga kita pernah ketemu tahun 98, tahun 98. Waktu itu awal-awal saya masih di arsitektur. Kemudian yang saya hormati juga Pak Heri Budianto sebagai Kepala Pusat Kemandirian Kewirausahaan dan Inkubator, Ibu Aris Siswati, Sekretaris LPPM, sekaligus juga nanti akan memandu acara ini, dan mungkin peserta yang tidak bisa atau belum bergabung nanti di YouTube ya. Nanti kenapa kita pakai YouTube supaya bisa ditonton setelah acara ini selesai, mungkin bisa melihat saya ngomong apa ya, atau saya dengarnya ada yang kurang pas gitu. Oke. Adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa, oh ya, dosen. Salam juga yang saya banggakan, dosen mata kuliah kewirausahaan yang bisa berkenan hadir di masa-masa seperti ini. Memang situasi pandemi COVID-19 ini memang kita harus memanfaatkan media online, mau nggak mau. Jadi pada waktu pertemuan tahun lalu, pada saat saya di LPPM, kami mengadakan di PPI. Tapi karena kondisi seperti ini, maka kita mau nggak mau harus bisa menyikapi teknologi. Pada pertemuan hari ini, saya memberikan gambaran sedikit tentang kenapa sih kok kita selalu menggaung-gaungkan kewirausahaan. Karena memang visi Unmar Malang itu adalah semangat entrepreneurship. Semangat entrepreneurship ini selalu kita gaung-gaungkan, kita kembangkan, bahkan LPPM sudah membuat blueprint kewirausahaan. Sehingga di LPPM pun ada pusat yang saya amati beberapa kampus, itu tidak di unit LPPM, di unit sendiri. Tapi kami masukkan ke LPPM, jadi Pusat Kemandirian Kewirausahaan dan Inkubator. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Karena visi kita di kewirausahaan, maka mau tidak mau, secara substansi keilmuan, LPPM membantu Bapak Ibu dosen mengawal materi yang harus disampaikan. Di era-era seperti ini, ada
apa ya, inisiasi atau yang mengawali, kemudian motivasi, kemudian apa ya, ini apa namanya itu, kalau kita di era-era 4.0 ini kan IoT itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Usaha ini bisa dimulai dari pada saat kita lulus, pada saat kita menjadi mahasiswa atau kita lulus. Maka dari itu, kuliah tamu seperti ini sangat penting. Sesuai dengan yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya, maka kami menghadirkan sosok yang bisa memberikan inspirasi kepada mahasiswa. Terlebih lagi sangat penting bagi menambah materi kurikulum di perkuliahan di Universitas Merdeka Malang. Harapannya dengan beberapa pemateri yang pada tiap tahun kami adakan itu akan memperkaya materi yang akan diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan tren atau terobosan baru dari pemateri. Saya yakin Bu Nurul atau Mbak Nurul Indah Hasanah ini sudah ketemu banyak orang, sudah ketemu dengan beberapa pihak yang bisa memberikan pencerahan bagi adik-adik di Unpar Malang. Saya juga melihat beberapa alumni dari Angkatan 93 juga hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Dan sekali lagi kepada para peserta, dosen, mahasiswa, dan pihak-pihak lain bisa memanfaatkan forum ini. Saya yakin nanti ada forum untuk diskusi, ya, manfaatkan betul. Karena Bu atau Mbak Nurul ini sudah banyak pengalamannya, dan galilah apa yang sudah dicapai oleh beliau. Tarik informasi dan jangan berhenti di sini saja. Jadi sudah selesai, bisa menanyakan kiat-kiatnya untuk mencapai kesuksesan itu. Demikian sambutan dari saya. Dengan ini, acara kuliah tamu kemandirian dan kewirausahaan tahun 2020 di bulan Desember, saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pindo. Dan selanjutnya sesi yang kita tunggu-tunggu yaitu sesi pemaparan materi. Untuk itu saya serahkan sepenuhnya forum ini kepada moderator kita yang kami hormati Sekretaris LPPM Universitas Merdeka Malang, Ibu Aris Siswanti, SPMM, disilakan. Baik, terima kasih Mas Billy, host terkece kita pagi ini. Ya, Bapak Ibu, pagi ini saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan acara, ya. Jadi pertama-tama izinkanlah saya untuk menyapa dulu para hadirin yang saya hormati, Ibu Nurul Indah Hasanah ST, yang terhormat Bapak WR1, Bapak WR3, Kabiro Kemahasiswaan, KLPPM, serta Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah kemandirian dan kewirausahaan, dan tentu saja kepada seluruh peserta kuliah tamu kemandirian dan kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Bu. Baik, berbicara mengenai kewirausahaan, bahwa kewirausahaan itu sebenarnya adalah merupakan suatu proses, ya, mengerjakan sesuatu yang baru, kreatif, inovatif, yang hasilnya diharapkan akan memberikan manfaat atau nilai lebih. Nah, wirausaha sendiri berasal dari kata wira dan usaha. Wira yang artinya pejuang, gagah berani, pahlawan, manusia unggul, perwata agung, teladan, begitu. Nah, kemudian usaha sendiri artinya adalah upaya, ya, upaya perbuatan atau berbuat sesuatu. Nah, kewirausahaan memiliki pandangan yang cukup luas, sehingga kewirausahaan merupakan proses yang dinamis dan tentu saja hal ini bukan merupakan hal yang instan.
Untuk itulah diperlukan persiapan serta dukungan karena setiap manusia di dalam kewirausahaan itu merupakan hal yang unik. Setiap orang memiliki kemampuan dan kemampuan yang berbeda dalam mewujudkan wirausaha itu sendiri. Nah, salah satu bentuk implementasi dari wirausaha adalah UMKM. Kita tahu bersama UMKM merupakan bagian dari fondasi perekonomian sebuah negara. Jadi apabila jumlah UMKM bisa lebih banyak dan pelakunya juga kompeten, maka UMKM dapat dipastikan akan memberikan kontribusi nyata dalam perbaikan struktur ekonomi. Artinya UMKM menjadi salah satu modal dalam pembangunan nasional. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar langsung mengenai kewirausahaan kepada pakarnya, dan sekaligus yang membanggakan adalah beliau ini, narasumber kita pada pagi hari ini, merupakan alumni Universitas Merdeka Malang dari Prodi Teknik Arsitektur. Ya, kita akan mendengar langsung dari beliau bagaimana perjalanan beliau sampai di posisi sekarang ini, ya. Jadi beliau ini telah menjadi seorang pengusaha sukses serta kompeten dalam pengembangan usaha. Para hadirin boleh kita berikan aplaus dulu, tepuk tangan untuk Ibu Nurul Indah Hasanah ST. Ada tepuk tangan. Terima kasih. Tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi untuk itulah izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu kurikulum beliau. Jadi nama beliau Ibu Nurul Indah Hasanah ST. Beliau saat ini tinggal berdomisili di Mancasan, Kleben, Gang Abimanyu, nomor 44C, Pondowoharjo, Sleman, Yogyakarta. Nah, beliau menempuh pendidikan mulai SD, SMP, SMA, bahkan sampai dengan perguruan tinggi di Malang. Jadi beliau angkatan 1993 dan lulus tahun 1998 dari Universitas Merdeka Malang. Pengalaman beliau, nah ini pengalamannya luar biasa beliau ini. Kalau saya bacakan mungkin nanti Bu Indah akan nggak kebagian waktu untuk memaparkan materinya ya. Jadi di sini beliau merupakan praktisi, motivator, narasumber, beliau juga aktif di dalam organisasi APSI, Aspika, IKAPIM, Perwira, dan Apindo. Nah, kemudian tahun 2007 sampai dengan sekarang, beliau adalah owner dari Hansa Snack dan Food, kemudian beliau menjabat ketua ABDSI, Korda Sleman tahun 2014 sampai dengan sekarang. Beliau juga foodpreneur booster, dan selain itu, beliau merupakan konsultan pendamping UKM, IUMKM, dan KUR SK Kemenkop RI. Pengalaman dan penghargaan beliau pernah meraih penghargaan Adibakti Mina Bahari Kementerian Kelautan RI tahun 2009. Cukup banyak di sini dari beberapa kementerian termasuk Kementerian Kelautan, Kementerian Perdagangan, kemudian beliau juga menjuarai berbagai macam lomba dalam hal inovasi produk. Nah, kemudian tahun 2017 beliau menjadi Entrepreneur Award alumni Unmer Malang tahun 2017. Nah, pengalaman sebagai narasumber beliau mulai dari tahun 2008 ya sampai dengan saat ini tahun 2020 beliau masih tetap aktif dalam memberikan konsultasi, instruktur, dan pendamping di UMKM. Nah, baik, kepada Ibu Nurul Indah Hasanah ST, sebelum pemaparan materi, saya mohon izin mengingatkan bahwa pemaparan materi nanti akan berlangsung selama 45 menit, dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi menjawab pertanyaan sekitar 15 menit. Untuk itu, bagi para peserta, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan di fitur chat yang tersedia. Jangan lupa untuk menuliskan nama, prodi, dan untuk peserta dari luar Unmer bisa menyebutkan nama
serta lembaga asal. Nanti kami akan memilih pertanyaan terbaik untuk kami sampaikan kepada Bu Indah dan Bu Indah akan menjawabnya. Baik, langsung saja kepada Ibu Nurul Indah Kasana ST, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu yang cantik sebagai moderator kita. Ibu Aris ya, saya panggilnya. Iya, betul Ibu. Ya, alhamdulillah saya ditemani oleh moderator yang cantik dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua LPPM Universitas Merdeka Malang, Pak Pindo Tutuko, yang beliau adalah Bapak dosen saya. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Heri Budianto, adalah dosen saya juga. Terima kasih kita bisa bertemu kembali dalam acara kewirausahaan di pagi hari ini. Saya sangat bangga dan saya sangat merasa terhormat karena bisa menjadi tamu kehormatan ini ya di acara kewirausahaan dan kemandirian ini. Tidak ada satu kata yang saya ucapkan selain terima kasih sebesar-besarnya kepada para dosen saya yang saat itu tahun 93 itu ada salah satu materi yaitu materi kuliah kewirausahaan. Saat itu ya Pak, ada ya. Dan saya saat itu hanya materi doang sayangnya. Tidak ada semacam ini ya, tidak ada bertemu dengan para pengusaha-pengusaha gitu. Tetapi selamat kepada para mahasiswa yang sekarang ini gitu ya, ada kegiatan kewirausahaan yang sekarang ini lebih bermutu. Menurut saya lebih bermutu. Terima kasih tahun 2017 kemarin saya diundang oleh LPPM Unmer ini untuk mendapatkan award dari Unmer. Tadi sudah disampaikan bahwasannya saya adalah pengusaha yang sukses. Sebenarnya belum sukses ya. Saya mengatakan belum sukses, mengapa? Karena ini sebuah proses perjalanan hidup ya. Jadi belum sukses. Karena yang namanya perjalanan hidup itu bertingkat. Ya. Jadi saya belum merasa sukses. Jadi kita nanti belajar bersama-sama. Mungkin supaya nanti bisa lebih enak, kita tonton bersama-sama dulu video company profile dari saya, Kansa Snack and Food, supaya nanti bisa sama-sama paham perusahaan seperti apa gitu ya. Nah ini dia. Hanya 5 menit saja, nanti kita dengerin, kita lihat. Nah, ya. Suaranya kurang Bunda.
Mohon izin, Bu Indah, mungkin volumenya bisa dibesarkan. Suaranya nggak keluar ya. Pada waktu share screen itu medianya tidak diklik. Gimana Pak? Pada waktu share screen nggak ada suaranya? Iya. Oh sebentar. Suaranya kecil. Oh suaranya kecil. Kalau di tempat saya kecil. Halo, sebentar. Di share screen itu, pada saat share screen itu yang posisi bawah dicentang. Ada dua. Yang mana Pak? Suaranya kecil. Videonya jadi nggak keluar audionya. Oh iya, sebentar Pak. Diulang lagi share screen-nya. Oh, suaranya katanya nggak ada suara. Waduh. Jadi pada saat share screen Bu, itu dicentang yang bawah, posisi bawah. Kok katanya nggak ada suara? Diulang lagi share screen-nya, nanti pada saat share screen yang di bawah itu dicentang ke media, multimedia, audio. Nah, pada saat share screen, nah itu di bawah, ada paling bawah, ada centang dua itu diklik, dua-duanya. Sudah. Nah, ini udah keluar. Oke. Yogyakarta adalah kota pelajar, kota seni budaya, kota pariwisata yang kaya akan objek wisata serta wisata kulinernya. Tentunya, hal tersebut tidak lepas dari peran UKM di Yogyakarta, maka berdirilah salah satu UKM pada tahun 2007, yaitu Kansa Food, di mana Kansa Food merupakan pelopor dalam bisnis kuliner bidang pengolahan ikan di Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Nurul Indah Hasana. Saya owner Kansa Snack and Food. Saya memiliki merek dagang Kansa Food dengan produk aneka abon ikan, ayam dan sapi, serta frozen food. Kami mengolahnya dengan mesin-mesin yang higienis sehingga aman untuk dikonsumsi. Kansa Food adalah UKM pengolahan ikan, ayam, dan sapi yang berlokasi di Jalan Beran Balong, Gang Abimanyu, Mancasan, Pandowo Harjo, Sleman. Joglo Kansa Food dengan lokasi yang strategis, dengan nuansa yang sejuk, dan sudah terfasilitasi sehingga cocok digunakan dalam kegiatan pelatihan dan kunjungan. Kami memiliki ruang produksi dengan berbagai macam mesin semi mekanik yang memiliki fungsi masing-masing dan sudah mendapatkan legalitas sehingga proses produksi kami sudah terjamin aman dan higienis sesuai standarisasi. Kami telah menjalin kerjasama dengan supplier dan nelayan di berbagai daerah untuk mendapatkan bahan secara langsung, di mana bahan yang kami gunakan untuk produk kami adalah ikan file tanpa duri dan daging segar dengan kualitas terbaik.
dan juga pengolahan bumbu dengan menggunakan rempah-rempah tanpa pewarna, tanpa MSG, dan tanpa zat kimia lainnya, serta proses penggorengan yang menggunakan minyak goreng berkualitas dengan 1 kali proses lalu dikeringkan. Produk kami dikemas menggunakan aluminium foil dengan kualitas terbaik dan menggunakan mesin continuous sealer otomatis sehingga produk menjadi kedap udara. Kami memiliki produk antara lain abon tuna, abon salmon, abon lele, abon ayam, abon sapi, kami telah memiliki legalitas yang lengkap dan berbagai prestasi nasional telah diraih. Produk Kansafut berkualitas, aman, higienis, dan halal. Produk kami alhamdulillah sudah dipasarkan ke pasar modern seperti Carrefour, Transmart, Giant, Hero, Pamela, jaringan Mirota, serta toko-toko oleh-oleh di Yogyakarta. Dan kami juga memiliki reseller di 135 agen di seluruh Indonesia. Kami juga sudah bekerjasama dengan restoran Jepang nomor 1 yaitu Sushite Indonesia. Tinggal selangkah lagi untuk menembus pasar ekspor. Kami akan membuat legal ACCP-nya, kemudian kami juga akan bekerjasama dengan Kemendak luar negeri, sehingga pameran-pameran halal food di Malaysia, di Singapura, insya Allah bisa kami ikuti. Nah, seperti itu gambaran dari perusahaan Snack & Food ya. Jadi perusahaan ini adalah sebuah home industry. Sebentar, suaranya kok menggema ya ini. Dari mana? Suaranya menggema nggak, Mbak, di sana? Tidak ya? Tidak, Bu. Di saya menggema. Tidak. Kok di saya menggema nih suaranya sebentar. Baik. Jadi Kansa Snack & Food itu sebuah home industry gitu ya. Yang namanya home industry itu ya kecil, mini pabrik. Aduh, suaranya menggema betul. Volume yang ada di komputer itu dimatikan. Volume yang ada di komputer, di salah satu komputer. Jadi sebuah home industry itu mini pabrik kecil, tetapi untuk legalitas usahanya sudah cukup lengkap gitu ya. Jadi kalau saya saat memulai usaha waktu itu yang saya pertama kali saya buat adalah legalitas gitu. Jadi 6 bulan awal saya memiliki usaha ini ya hancur-hancuran. Jadi saya mengeluarkan modal untuk belanja bahan baku. Udah saya jual, saya titip-titip jual tuh ke toko-toko, nggak laku gitu. Itu tahun 2007 ya, kita memulai awal usaha tahun 2007. Titip 10, titip 20 di toko, yang laku paling cuma 1. Ya orang kan mungkin ya mau coba saja, tapi nggak lanjut gitu kan. Kemudian saya berpikir, ini mau lanjut apa enggak? Karena 6 bulan saya titip jual, saya datengin 2 bulan nggak laku, 1 bulan nggak laku. Lanjut apa enggak? Saya tetap lanjut, tetapi saya belajar bagaimana
mengapa produk yang sudah kita buat, kita produksi, kita packing, tapi tidak laku di pasaran. Nah, saya belajar. Saat itu saya belajarnya ke dinas. Dinas yang saya datangin pertama kali adalah Disperindak. Pak, ini saya sudah bisa produksi, tapi saya tidak bisa memasarkan secara tepat. Itu mengapa? Oh, ternyata banyak faktor gitu yang harus saya pelajari. Namanya juga orang awam, baru pertama kali di dunia industri, jadi saya belajar ke dinas. Oh, ternyata packagingnya yang harus dibenahi. Yang kedua, legalitasnya juga harus dipenuhi. Jadi untuk home industri pengolahan makanan dan minuman, itu ternyata harus punya Dinkes PIRT, Dinas Kesehatan Industri Rumah Tangga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus didaftarkan perusahaannya. Kemana? Ke Satu Atap. Ya, SIUP-nya, HO-nya saat itu. Kemudian ada izin industri, namanya TDI, Tanda Daftar Industri. Kemudian TDP, Tanda Daftar Perusahaan, itu dulu. Dan kalau sekarang itu sudah ada perbaharuan yang namanya OSS, One Single Submission. Jadi cukup satu perizinan by online, itu semuanya sudah bisa tercover dengan OSS NIB, nomor induk berusaha. Nah, siapapun, usaha apapun sekarang wajib untuk mendaftarkan nomor induk usaha di OSS. Itu by online aja, www.oss.go.id. Jadi semua yang punya usaha, baik usahanya sudah jalan, usaha baru jalan, usaha sudah jalan, itu harus punya OSS NIB. Setelah itu baru pengurusan OSS IUMK, izin usaha mikro kecil, gitu ya. Dengan kategori yang seperti apa, gitu ya, bisa masuk dalam IUMK ini. Jadi kalau misalnya usaha kita dengan omset dalam 1 tahun 300 juta, maka masuk kategori mikro. Silahkan buat IUMK OSS. Kemudian kalau misalnya omsetnya 2,5 miliar dalam 1 tahun, itu masuk kategori kecil. Nah, itu juga masih bisa membuat OSS IUMK. Setelah punya itu, usaha kita masuk kategori industri atau masuk kategori yang lain. Nah, kalau masuk kategori industri, maka membuat IUI, izin usaha industri OSS juga. Nah, seperti itu. Nah, setelah punya legalitas, baru kita berpikir untuk bagaimana caranya menjual, pemasarannya, gitu. Nah, dipasarkannya kemana? Itu baru belajar juga. Jadi saat itu saya juga belajar ke Disperindak. Setelah itu baru belajar packagingnya. Nah, packagingnya belajarnya kemana? Saya belajar kemana-mana. Jadi saya belajar ke Bandung saat itu 4 hari. Belajar di Bandung. Dan ternyata setelah punya ilmu packaging, kemudian saya memiliki legal yang sudah lengkap tadi gitu ya, baru ternyata jualannya yang pas itu di supermarket gitu. Nah, saya pilih supermarket yang berjejaring gitu. Nah, mulai berpikir, waduh, hanya supermarket doang, 1 bulan keliling, rugi juga nih, banyak modal yang mandek gitu di toko-toko. Gimana caranya supaya modal nggak mandek, setiap hari ada penjualan, setiap hari ada omset. Nah, mulai berpikir untuk mencari reseller gitu. Jadi keagenan. Agen membeli secara tunai. Jadi modal diputarkan itu langsung gitu. Setiap hari pasti ada penjualan. Nah, saya mencoba untuk
mencari reseller itu by internet waktu itu. Terus melalui televisi, radio juga. Dan koran ya, saat itu koran sih yang memang merajai waktu itu ya, tahun 2008, 2010 itu saya mencoba untuk mencari-cari cara untuk promosi begitu. Dan ternyata saya mencari reseller gayung bersambut, sampai sekarang alhamdulillah punya 139 reseller se-Indonesia. Dan saya masih belum puas dengan adanya reseller ini. Kemudian saya mencoba mencari pasar ke restoran yang berjejaring, tapi restoran yang saya sasar yaitu restoran Korea dan restoran Jepang. Saya mencoba ke salah satu restoran Jepang yang cukup banyak outletnya, yaitu restoran Sushite Indonesia, punya sekitar 200 outlet. Dan tahun 2016, waktu itu tahun 2016, saya mencoba untuk mempublish, saya membuat ini sushi begitu, bikin sushi-sushian, bikin sendiri. Kemudian saya foto, saya publish di internet, dan ternyata yang minat awal untuk langsung telepon saya itu yaitu manajernya Sushite. Kemudian saya ditelepon, dia bilang, "Ibu, saya kepingin ketemu dengan Ibu, bisakah?" Saya bilang, "Saya di Jogja." "Oh, baik, kita ketemuan di Jogja aja." Nah, waktu itu saya datang ke bandara, saya jemput beliau, kemudian melihat rumah produksi kita, dan ternyata beliau minta, "Bisakah custom rasa?" Saya bilang bisa. Jadi semua rempah-rempah itu berasal langsung dari Jepang. Saya saya coba begitu. Ternyata untuk percobaan beberapa kali riset begitu itu tidak mudah, dan tidak cukup waktunya itu tidak cepat begitu. Saya membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun untuk bisa risetnya pas ketemu di lidahnya orang Jepang ini. Dan langsung bilang, "Ibu, saya mau datang ke sana untuk membawa tenaga ahli saya." "Oh, siap." Nah, ternyata tenaga ahlinya itu dari IPB ya, yang diminta untuk datang tempat kami. Dicek and recheck, kemudian beliau juga melihat CCP tingkat untuk kebersihannya, kemudian riset semuanya lah, sampai ke sertifikasi apa yang saya punya itu dilihat gitu. Kebetulan kita punya semua sertifikasi yang diminta, dari sertifikasi kelayakan pengolahan, SNI, Standar Nasional Indonesia, dari BSN, Badan Standarisasi Nasional. Kemudian kita punya sertifikasi halal, punya 3 nomor. Kemudian Dinkes PRT itu punya 12 nomor. Dan itu semua dilihat, kemudian difotokopi, dan dilihat rumah produksinya seperti apa, dinilai, dan hasilnya A+ gitu. Dan kemudian langsung MOU dengan kita tahun 2017 bulan September. Itu MOU hingga sekarang. Jadi setiap kali minta itu ya cukup besar. Sebelum pandemi cukup besar, sekitar antara paling kecil itu 200 kilo seminggu. Itu paling kecil. Dan paling banyak sekitar 500 kilo satu minggu. Dan itu seminggu sekali gitu. Bagaimana ketika masa pandemi? Waktu pandemi membuat saya juga miris banget. Jadi waktu itu kita baru setor 200 kilo ke Sushite Indonesia Jakarta.
kemudian bilang toko kami tutup Ibu, PSBB. Masya Allah. Terus gimana? Ya nanti akan ada yang menunggu biar nanti dibawa oleh satpam gitu. Nah, akhirnya saya pun berpikir kalau PSBB berarti nanti tutup restonya, kemudian pembayarannya pun juga akan seret, betul. Jadi selama 5 bulan itu saya tidak dibayar itu 200 kilo kali 230.000 itu nggak dibayar sampai 5 bulan. Setelah PSBB dibuka oleh Pak Anies dan alhamdulillah sekarang ini mulai menggeliat lagi gitu. Ya alhamdulillah seperti itulah yang saya lakukan. Jadi kita kerjasama dengan Restoran Suste Indonesia ini hingga saat ini masih berjalan. Reseller juga masih jalan gitu. Itu yang saya lakukan ya. Seperti itu. Sebentar saya screen lagi. Mana ya? Kok nggak bisa screen ya? Sebentar. Ini mana ya? Turun kan nggak bisa. Loh, kok nggak bisa turun ya? Halo. Waduh, nggak bisa ya. Wah, kok nggak bisa ya? Waduh, kok bisa? Waduh, nggak bisa. Izin ya, sebentar. Saya ada kendala. Telepon nggak bisa. Guys. Mohon maaf, ada kendala sedikit ini tadi. Ini seperti ini ya. Ini nah, seperti ini. Mohon maaf, ada kendala tadi. Ini usaha saya. Nah, ini mana tadi ya? Nah, Jangan Safut ini perusahaan makanan pengolahan ikan ayam dan sapi. Kepinginnya sih visi misinya bina nomor 1 di Indonesia. Kemudian kita kepingin menjadikan produk makanan olahan ikan ayam dan sapi bisa yang terkenal gitu. Dan mana tadi ya? Halo. Ini kegiatan-kegiatan foto-foto kami ya. Ketika Festival Raya Lele Nusantara di Jakarta saat itu. Kemudian saya ikut lomba inovasi hasil perikanan. Kemudian ketika ada kunjungan kerja Bu Titik sebagai Komisi 4 saat itu. Kemudian ini bersama Bapak almarhum Pak Bondan ya, Mak Nyus. Ini bersama Direktur Kementerian Kelautan. Dan ini ketika ada kunjungan dari Papua gitu. Terus ini ketika ada lomba-lomba pelatihan-pelatihan di rumah. Ini saat kita pameran-pameran, terus ada magang anak-anak mahasiswa. Nah, seperti itu. Kemudian kita membuka peluang reseller. Itu masih membuka peluang reseller setiap bulan saya selalu targetnya minimal dapat 1 gitu.
setiap bulan. Targetnya dapat reseller. Nah ini ya. Jadi kalau jadi reseller itu kan nggak perlu produksi ya. Nggak perlu produksi karena produsennya adalah saya. Jadi resellernya nanti tinggal jual gitu. Akan diajarkan cara jualannya bagaimana gitu ya. Kemudian template bahan promosi nanti kita sudah siapkan. Tinggal jual melalui WA, grup, Facebook, IG gitu. Nah, ada 5 alasan gitu ya, peluang bisnis Kansa Food. Jadi abon sama frozen food itu kan makanan favorit keluarga. Nah, dibutuhkan di kondisi normal ini siapa sih yang nggak butuh lauk pauk ya. Nah, produk kita tuh gampang laku di pasaran. Kemudian potensi keuntungannya juga besar. Orang bisa repeat order, berulang kali belanja. Ini produknya. Kemudian ini produk-produknya. Nah, di 3 cara jualan yang bisa menghasilkan jutaan per bulan. Jadi jualan dalam bentuk kemasan gitu ya, bisa jualan di rumah, bisa pakai etalase atau booth gitu ya, atau juga jualannya melalui Facebook, WA, kemudian IG gitu. Nah, kalau bisa menjual 30 piece sehari dengan keuntungan 5.000 per piece, maka kita bisa dapetin keuntungan 150.000 per hari. Bayangin kalau misalnya 30 hari, berarti sebulan kita bisa dapat 4,5 juta. Untuk mahasiswa dapetin uang tambahan 4,5 juta lumayan loh. Ya kan? Bagaimana kalau misalnya bisa lebih banyak, ya bisa banyak lagi. Nah ini kita bisa tawarin menggunakan WhatsApp, pakai Facebook, pakai Instagram gitu, gambar-gambarnya dari kita. Dan saya juga menjual via aplikasi GoFood sama GrabFood ya, yang setiap hari selalu membeli produk kita gitu. Jadi lumayan nggak perlu nganter-nganter karena sudah ada yang ngambil dan mengantar. Gampang banget. Nah ini. Terus kita juga ada peluang gitu ya. Jadi selama ini saya sering ke beberapa kota di seluruh Indonesia. Itu karena banyak orang yang kepingin punya usaha seperti ini gitu. Bu Indah, saya kepingin punya usaha kayak Bu Indah. Oh siap, bisa gitu. Gimana caranya? Nah kebetulan saya tidak hanya menjual produk, tetapi saya juga bukan franchise juga, bukan. Tetapi kalau ada orang yang menginginkan punya home industry seperti saya, kemudian peluang penjualannya itu di daerahnya, kita akan ajarin gitu. Nah, gimana caranya bisa membeli bisnis ini gitu. Jadi ada paket bisnis yang bisa dibeli. Seperti ini, dia akan mendapatkan apa yang kayak begini nah. Nih. Dia bisa dapetin mesin penggoreng, dapetin mesin peniris, semua mesin-mesin kita beri. Kemudian ada pelatihannya, membuat brandnya seperti apa, bagaimana legalitasnya, kemudian konsultasinya itu long time. Dan saya beri pelatihan pembukaan sederhana juga by Android serta manualnya. Seperti itu. Nah, ini yang saya lakukan kalau misalnya saya ke daerah-daerah. Kemudian kalau peluang reseller itu yang tanpa modal karena menjualnya by foto saja begitu. Nanti daftar katalog akan kita beri gambar, kemudian harganya gitu ya, tinggal share jual. Keuntungannya sekitar 20-30%. Gitu. Dropshipper. Nah ini kan keuntungannya, waktunya kan fleksibel ya, bisa dikerjakan dimanapun, ya bisa di rumah, bisa di kantor, nggak perlu modal, cukup berbagi dengan keluarga, teman ataupun kenalan gitu ya, dapat rekan bisnis baru. Yang penting nggak perlu stok barang, jadi nggak pakai modalnya cukup modal rekan banyak, pasti bisa laku gitu ya. Yang jelas dapat bimbingan jualannya seperti apa. Begitu.
Siapa sih yang bisa bergabung? Siapapun yang suka dengan dunia jualan, siapapun yang mau belajar cari uang sendiri, dan yang mau belajar bisnis nggak pakai modal, itu bisa nanti ini hubungi nomor WA saya ya. Itu. Kemudian, nah, sekarang kita ke materi jadi pengusaha. Nah, jadi saya akan ajak teman-teman semua untuk menjadi pengusaha. Dengan semangat kerja keras, cerdas, cerdik, pintar, kita jadi pengusaha yang sukses. Jadi ini ya, Kementerian Koperasi UKM menggalakkan program Gerakan Kewirausahaan Nasional yang disebut GKN ya, untuk mendorong lebih banyak generasi muda tanah air tertarik terjun menjadi wirausaha. Dan memang kita harus menjadi wirausaha. Mengapa? Di wirausaha itu banyak sekali tantangan, banyak sekali kalau misalnya kita punya keinginan yang besar untuk punya penghasilan yang besar, kita ingin punya banyak tantangan, memang paling enak ya menjadi pengusaha gitu ya. Dan yang jelas jadi pengusaha itu asik, kita bisa mengatur dan mutar uang sendiri gitu. Kemudian kita bisa mempekerjakan orang yang ahli. Kalau misalnya kita merasa bahwa kita tidak ahli di bidang itu, maka kita juga bisa mempekerjakan orang yang ahli. Seperti saya nggak ahli di bidang food itu. Saya nggak mengerti tentang dunia food, karena background saya seorang arsitek. Arsitek tentunya di teknik menggambar bangunan. Jadi itu yang saya kerjakan. Terus apakah sekarang bidang itu hilang begitu saja? Enggak, saya masih mendapatkan banyak job juga untuk usaha ini. Tetapi saya merekrut tenaga kerja, anak-anak mahasiswa sekarang itu kan beda dengan saat saya dulu. Dulu saya manual gitu. Anak-anak zaman sekarang sudah pakai 3D. Tapi teman-teman saya yang generasi saya itu dia sekolah lagi, seperti Pak Johan itu, teman saya. Dan dia kuliah S2. Terus, wah, udah hebat nih sekarang jadi pengusaha juga. Dia pengusahanya di arsitek. Nah, kalau saya melenceng, passion saya di masak-memasak. Jadi akhirnya seperti inilah terjunnya di dunia kuliner. Ya, jadi pengusaha food gitu. Nah ini pandai itu sebenarnya nggak efektif. Jadi orang sukses itu orang yang sebanyak-banyaknya bermanfaat, ya, yang memanfaatkan orang yang pandai, gitu. Jadi orang sukses adalah orang yang mengalami kegagalan lebih banyak daripada orang yang gagal. Jadi sukses itu ada harganya. Jadi saya merasa ketika 6 bulan awal saya dagangannya nggak laku. Kalau ketika saat itu saya berhenti, saya tidak akan merasakan artinya sukses seperti yang saya rasakan sekarang ini gitu. Kalau saya berhenti 6 bulan di awal saat itu. Modal 2 juta, 3 juta ternyata nggak ada laku sama sekali. Ya toh, yang masuk cuma 15.000, yang masuk cuma 25.000. Itu kalau orang sudah putus asa saat itu, ya mungkin sudah wassalam di awal. Tapi karena saya merasa bahwa kesuksesan itu bisa diraih ketika kita mendapatkan banyak kegagalan. Akhirnya saya pun tetap sudah modal lagi dan modal lagi. Begitu. Belajar sana, belajar sini untuk bisa mendapatkan banyak masukan dari banyak orang sehingga kita bisa mendapatkan banyak perbaikan dari apa yang kita sudah punya gitu. Dan alhamdulillah itu yang membuat saya usahanya jalan hingga sekarang. Gitu ya. Jadi untuk wirausaha itu enaknya
bebas berkreativitas, bebas menentuin waktu sendiri, bebas ngelola keuangan, dan siapapun bisa jalanin gitu. Yang jelas itu ada mandiri, teman, sahabat punya bisa banyak ya. Nah, faktor pendukungnya adalah kita sumber daya alam. Kalau saya berarti kontinuitas dari supplier ya. Dibutuhkan kontinuitas dari supplier. Kemudian ada sumber daya manusia. Kalau usaha berarti harus punya karyawan. Jangan bekerja sendiri. Karena kalau bekerja sendiri one man show itu kita rugi. Kita yang capek, kita kerja keras, itu bukan kerja cerdas. Kalau kepingin kerja cerdas, maka kita harus memiliki karyawan yang sevisi misi dengan kita. Sehingga ketika kita memiliki target kerjaan, dan itu digarap bersama-sama dengan karyawan, insya Allah hasilnya bisa lebih baik, lebih bagus. Kemudian sumber daya keuangan ya, modal. Nah saat itu saya sama sekali modalnya nggak gede gitu. Saat itu modal saya nggak besar. Saya hanya memanfaatkan peralatan yang ada di rumah, kemudian saya tidak memiliki rumah produksi waktu itu. Saya hanya memanfaatkan dapur rumah tangga biasa. Gimana caranya bisa dapat modal? Saya ikuti lomba-lomba dan itu semua mendapatkan keuntungan rupiah gitu. Dan itu yang saya dapatkan modalnya dari situ. Ikut lomba, juara 1, hasilnya di atas 10 juta. Jadi saat itu saya ikut lomba banyak banget. Ngumpul duit sekitar 80-an juta, kemudian saya buat rumah produksi, kemudian saya belikan mesin-mesin gitu ya. Nah, beli mesin, waktu itu cari mesin abon ke sana kemari, wah mahal banget. Jadi satu mesin penggoreng itu senilai 30 juta untuk kapasitas 30 kilo. Mahal kan? Nah, gimana caranya gitu. Akhirnya saya datengin temen yang punya rumah mesin itu, saya datengin, Mas, bisa bikinin bisa Bu, 30 juta mahal banget gitu ya. Nah yang saya kasih kartu nama karyawan. Karyawannya ngubungin saya, Bu, ini nanti Ibu yang belanja, saya bikinin, nanti saya buatnya di rumah Ibu aja, jadi listrik tenaganya dari saya, listriknya dari rumah Ibu, nanti saya buatkan. Oh siap Mas. Ternyata nggak nyampe 30-an juta, udah jadi satu mesin gitu waktu itu. Tahun 1998. 2008 deng. 2008 waktu itu. Jadi 1 tahun setelah rumah produksi saya dirikan. Kemudian Mas tolong bikinin mesin peniris minyak, dibikinkan. Kemudian ada mesin pencacah pencapik ikan dibuatin. Nggak, semuanya nggak nyampe 30-an udah jadi. Kemudian akhirnya saya pun berpikir mengapa saya nggak mendirikan sendiri rumah pembuatan mesin gitu ya. Jadi pengembangan dari usaha Kansa Food. Akhirnya saya pun punya itu dan alhamdulillah kita rekrut karyawan dari anak-anak SMK gitu yang kita pekerjakan untuk menjadi tenaga kerja di dunia pembuatan mesin-mesin produksi. Nah, target pasar saya siapa? Target pasar adalah teman-teman UMKM dan kebetulan saya menjadi pendamping UMKM, jadi UMKM-nya banyak dan mereka kita tawarin mesin dengan harga yang cukup murah sesuai dengan budget mereka masing-masing, kapasitas menyesuaikan harga, begitu. Dan alhamdulillah itu sekarang saya bisa jual mesin sampai ke seluruh Indonesia juga. Jadi kalau saya pergi ke mana-mana itu juga karena kadang memberi pelatihan, kemudian menjual mesin itu saya harus memberikan pelatihan pemakaian mesin itu gitu. Dan salah satu yang kemarin sudah saya kerjakan yaitu memberikan pelatihan pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi yang saya kerjakan itu bukan hanya menjual produk,
kemudian menjual mesin-mesin produksi, tetapi saya memberikan keterampilan entrepreneurship gitu kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan kebetulan kemarin Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia yang dibentuk oleh Bapak Jokowi itu di luar kementerian, sebuah badan di luar kementerian yang dikerjakan oleh Kitong Bisa. Jadi Kitong Bisa ini adalah sebuah perusahaan yang digagas dan ide briliannya adalah Pak Billy Membrasar. Billy Membrasar itu beliau adalah staf khusus Presiden Republik Indonesia gitu ya, dari Papua. Beliau menghubungi saya, Bu Indah, bisakah menjadi trainer untuk pemberdayaan masyarakat di Papua? Siap, berapa lama? 1 bulan. Waduh, sebulan. Bagaimana usahaku bisa jalan di sini, kan tak tinggal gitu ya. Nah, kemudian saya pun akhirnya membuat sebuah sistem ini memang sudah kita buat udah lama gitu ya. Bagaimana karyawan saya bisa jalan tanpa saya gitu. Bagaimana semua usaha yang saya rintis semua bisa jalan tanpa saya gitu. Kalau ada orderan masuk ke saya, kemudian apakah saya bisa handle itu semua dari luar pulau. Nah, ini saya coba gitu. Saya pamit ke suami cuma 2 minggu maksimal. Kemudian ternyata saya di sana 1 bulan. Saya bilang nggak ada pesawat Pak gitu, nggak ada pesawat sehingga saya nggak bisa pulang gitu. Padahal saya masih menjalankan pelatihan di sana. Dan di sana nggak ada listrik, gimana caranya gitu ya, nggak ada listrik, jalannya susah. Dari kabupaten lain harus melalui rawa-rawa, naik perahu kecil, perahu keting-ting, naik speedboat, terkadang juga harus pesawat begitu. Dan itu semua saya lalui aja begitu. Dan alhamdulillah saya bisa memberikan pelatihan pemberdayaan masyarakat di sana selama 1 bulan. Dan banyak teman-teman yang mengatakan, mengapa saya mau gitu ya memberikan pelatihan kepada masyarakat baik di Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa. Bagi saya itu adalah saya senang gitu. Saya senang memberikan pemahaman, pengetahuan kepada masyarakat, apalagi wilayahnya banyak potensi gitu, banyak potensi ikan. Mengapa enggak dikembangkan menjadi sebuah usaha yang bidangnya kemasyarakatan gitu, di bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, itu yang saya tonjolkan sehingga akhirnya bisa jalan. Dan alhamdulillah sudah banyak teman-teman di ujung Kalimantan Utara, kemudian di ujung Kalimantan Timur, di Berau, kemudian di ujung Sumatera, di Sabang waktu itu, kemudian juga di Papua kemarin itu di Merauke. Dan ini semua adalah salah satu wujud keinginan saya saat itu, ingin mensosialisasikan entrepreneurship dari Sabang sampai Merauke, dan itu berjalan gitu, alhamdulillah. Mohon izin Ibu Indah, waktunya kurang 5 menit lagi Ibu. Oke. Ini ya. Jadi cara mencari potensi dan peluang usaha nih, gitu ya. Bisa dari ide pribadi gitu ya. Bisa datang secara kebetulan, bisa mendapatkan ide dari orang lain, atau ATM ya, amati tiru modifikasi. Jadi untuk menjadi seorang usahawan gitu ya, itu ada 4.
ide pribadi, datang secara kebetulan, mendapatkan ide dari orang lain, dan mencontoh dari orang lain. Itu amati, tiru, modifikasi. Nah, cara memilih usaha yang tepat itu ada 6M. Pertama adalah menentukan tujuan bisnis kita, ya, mau kemana arahnya. Kemudian mengidentifikasi bisnis kita, gitu, identifikasi. Dan yang ketiga, mengetahui latar belakang kita. Yang keempat, menghitung, mempertimbangkan usaha sumber daya yang kita miliki. Kemudian yang kelima, membuat daftar bisnis, itu dibikin. Dan yang keenam, kita bikin suatu keputusan. Jadi untuk berani memulai wirausaha, yang pertama adalah memilih bisnis mulai dari yang terkecil, gitu. Nggak punya modal, ya sudah, modalnya modal semangat aja, boleh, gitu ya. Yang kedua, bisnis butuh investasi sedikit. Jadi kalau ada modal, ya berarti kita harus menginvestasikan sedikit modal kita ke situ. Yang ketiga adalah bisnisnya cari yang sederhana, mudah dijalanin. Dan yang keempat, bisnis harus dapat ditumbuh kembangkan secara bertahap, gitu. Nah, seperti itu. Persyaratan wirausaha ada 7M. Pertama adalah money, ya, modal tadi. Kemudian yang kedua, material, bahan baku. Yang ketiga, metodenya mau seperti apa. Yang keempat, manajemen pengelolaannya. Yang kelima, manpower, tenaga kerja. Dan yang keenam adalah target pasar, marketnya. Yang ketujuh, pihak ketiga, ketika ada investor, ya. Nah, ini mulai dari yang kita sukai. Jadi kalau mau usaha, ide kreatif muncul gitu, nggak perlu lama belajar, langsung take action aja. Seperti ini. Mungkin, nah, yang jelas lingkungan harus mendukung. Suami, istri, semua keluarga dipastikan mendukung usaha kita supaya nggak mengganggu kemajuan usaha. Jadi seluruh anggota keluarga harus saling membantu. Seperti itu sih, gitu ya. Nah, ini membangun jiwa entrepreneur itu yang pertama tekad yang kuat untuk memulai. Kemudian kita harus mulai dari bakat dan minat yang kita miliki, passion kita seperti apa, inginan kita seperti apa, gitu. Nah, kita harus dimulai dari passion. Yang ketiga, fokus dan konsisten. Yang keempat, kita belajar dari kisah pengusaha sukses. Seperti itu. Ya, terima kasih. Sudah. Mungkin baik, ada Bu Indah. Pertanyaan, monggo. Iya, baik Bu Indah, terima kasih banyak. Menarik sekali saya rasa ya, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa dan seluruh peserta kuliah tamu, apa yang telah disampaikan Bu Indah. Jadi beliau selain berbagi pengalaman gitu ya, mulai dari beliau lulus, kemudian bagaimana beliau memulai usahanya, dan menceritakan lebih lanjut perkembangan usahanya sampai dengan saat ini. Nah, berikut Bu Indah ada beberapa pertanyaan, bukan beberapa, ini banyak sekali begitu pertanyaan. Banyak pertanyaannya. Betul, tapi mungkin saya mohon izin untuk di ini ya, saya pilihkan pertanyaan yang menurut saya menarik dan relevan mewakili beberapa peserta kuliah tamu begitu, karena di sini pesertanya ada mahasiswa. Kemudian alhamdulillahnya pagi ini juga menjadi ajang reuni sepertinya ya untuk para alumni Unmer, itu membanggakan sekali. Baik, berikut pertanyaan dari Saudara Rauda Umanit dari Fakultas Teknologi FTI, Teknologi Informasi ya. Sebagai orang awam, apabila ingin memulai usaha, kira-kira usaha apa yang cocok untuk pemula? Nah, dan menurut saya ini pertanyaan yang menarik, kapan sih harus memulai usaha tersebut? Nah, mungkin seperti itu Bu Indah, monggo langsung bisa dijawab Bu Indah. Jadi usaha apa yang harus kita cocok coba cocok untuk pemula Bu Indah. Untuk pemula. Jadi kembali kepada usaha yang cocok kepada pemula itu berarti kembali kepada diri sendiri. Apa yang sesuai dengan hobi kita begitu. Jadi hobinya masing-masing orang kan beda-beda ya. Hobinya beda-beda. Ada yang hobinya misalnya nih kalau cowok seperti anak saya tuh, dia hobinya di komputer. Sejak kecil dia emang hobinya ngegame tuh.
hobinya ngegame, bikin game-game gitu. Saya benci banget gitu. Mengapa sih anakku ini hobinya di depan komputer terus ngegame melulu? Dan ternyata ketika lulus SMA, kemudian kita ikuti fingerprint gitu, ternyata di situ, dia hobinya di multimedia. Kuliah saya tujukan, ini kamu jurusannya komputer aja gitu. Dan ternyata passionnya memang di situ gitu. Akhirnya dia sekarang di dunia digital imaging, dia hobinya di situ gitu. Nah, jadi kembali kepada masing-masing ya, hobinya apa. Seperti kita nih, ibu-ibu, hobinya kan nggak lain pasti dimasak-masak ya, di kuliner. Kalau saya itu memang hobinya kuliner. Saya hobi kuliner, saya hobi cicip-cicip makanan-makanan kemana-mana, saya hobi jualan gitu, saya hobi jualan. Jadi ya ke bidang pemasaran makanan gitu, itu kalau saya gitu. Jadi semua itu berangkat dari hobi masing-masing gitu, passion ya. Artinya ketika kita memulai suatu usaha dari hobi itu saja akan menambah semangat kita untuk lebih mencintai usaha yang akan kita rintis. Betul, begitu Bu ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita hobi passionnya memang di situ, insya Allah kita mencintai usaha kita, terus usaha itu akan kita jalanin dengan senang hati dan akan tetap jalan sampai sekarang gitu. Baik. Kemudian pertanyaan lanjutannya tadi, kapan harus memulainya, Bu? Nah, ini pertanyaan gampang-gampang susah ini untuk sebenarnya dijawab. Kapan harus gampang ditanyakan, susah. Ya. Kapan harus memulai? Sekarang gitu. Jangan nanti, sekarang. Jadi take action itu perlu dilaksanakan, perlu dilakukan ketika hati kita memang ingin punya usaha, ya udah lakukan sekarang, jangan nanti. Karena apa? Kalau misalnya kita lakukannya besok tarsuk, nggak bakalan jalan usaha, gitu, mandek gitu. Tapi kalau kita langsung lakukan, take action, jangan omong saja, tapi lakukan. Insya Allah usaha itu akan berjalan. Baik, saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Bu Indah. Saya ingat satu pernyataan dari salah satu pengusaha sukses Indonesia, Bapak Bob Sadino. Dia mengatakan ketika beliau diberikan pertanyaan, usaha apa sih yang baik? Usaha yang baik itu ya usaha yang dimulai saat ini juga. Sebagus apapun konsepnya, kalau tidak dimulai ya sudah, gitu ya. Iya, betul. Yeah. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, Ibu. Jadi secara teori sebenarnya banyak tips dan trik untuk menjalankan usaha. Namun fakta di lapang tentu saja akan sangat berbeda, ya. Nah, kemudian bagaimana untuk mengatasi jatuh bangun di dalam usaha? Karena saya yakin di dalam sebuah proses perjalanan membangun usaha itu tidak selamanya kita mengalami untung dan tidak selamanya pula kita akan rugi, begitu. Saya pernah mendengar Pak Sandiaga Uno itu menyampaikan apabila Anda tahu 100 orang pengusaha sukses itu 100-100-nya semua pasti mengalami yang namanya kerugian, pernah mengalami kerugian. Ya, kira-kira bagaimana Bu untuk mengatasi jatuh bangun di dalam usaha tersebut? Monggo. Ya, jadi ketika kita masuk ke dunia bisnis, kita pasti ada dua, ya, untung atau rugi, gitu. Tetapi di dunia bisnis itu memang sebuah dunia uka-uka ya. Kita tidak tahu ke depannya kita akan rugi atau kita akan untung. Tetapi kalau kita tidak terjun, maka kita tidak akan tahu. Kita tidak akan pernah ngerti lika-liku dunia usaha. Maka harus langsung terjun. Gitu. Nah, supaya kita bisa konsisten, bisa tetap pada porosnya, kita harus punya kalau sekarang ini bisnis canvas begitu ya. Jadi kita punya bisnis canvas, kita buat sebuah rencana bisnis, rancangan bisnis, kita bikin gitu. Nah, kita patokannya dengan bisnis canvas itu. Kalau kita tidak paham bagaimana, jadi di bisnis canvas itu visi misi kita seperti apa, kemudian relasi kita siapa saja.
gitu. Terus bagaimana pemasarannya, kemana, ke depannya harus seperti apa, siapapun yang akan kita hubungi. Nah, ini semua ada di Business Canvas. Nah, ketika kita sudah punya itu target pasar kita siapa, target kita berapa, omset target berapa. Nah, nanti kita bisa jalan itu. Tapi jalanin ini, kalau misalnya kita tidak punya mentor bisnis, itu juga terkadang terseok-seok. Jadi kita harus punya mentor bisnis. Mentor bisnisnya siapa? Ada banyak ya. Kalau di kota-kota besar sekarang ini sudah ada rumah kreatif BUMN, RKB, yang didirikan oleh BNI, kemudian Telkom gitu ya, Pertamina juga sudah ada. Jadi bisa belajar ke sana, ada 6 konsultan di setiap rumah kreatif BUMN. Di situ ada konsultan pemasaran, ada konsultan legalitas, ada konsultan produksi, ada banyak, ada 6 konsultan. Kita bisa tanya ke sana dan itu free ya, nggak ada bayar sama sekali, sehingga kalau bagi pengusaha pemula bisa ke sana saja gitu. Kemudian ada PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Di Malang juga sudah ada. Jadi bisa ke sana, ada 7 konsultan yang bisa kita temui di situ. Dan mereka masing-masing kapabel ya di bidangnya. Bisa belajar banyak ke situ. Juga yang jelas kalau kita bisa datangin dua tempat itu, PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu, dan RKB, Rumah Kreatif BUMN. Kita datangin dua-duanya, itu menumbuhkan jiwa usaha kita ini pada porosnya. Jadi ketika surut nih semangat, itu semangat nih bisa naik lagi, terdorong lagi seperti itu. Jadi saya minta kepada teman-teman pengusaha, kalau mau belajar wirausaha, jangan besok-besok, langsung lakukan, take action ya. Dan carilah mentor bisnis ke RKB ataupun ke PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Baik, terima kasih Bu Indah. Artinya seorang pengusaha itu juga harus mindset-nya itu terbuka begitu ya. Jadi dia harus bisa menerima saran, kemudian pendapat dari orang lain dalam rangka memajukan usahanya begitu. Baik. Nah, selanjutnya ini pertanyaan yang mewakili sekte alumni, Bu. Sepertinya begitu dari Pak Johan Wahyudi. Beliau ini sepertinya juga wirausaha dari Lawang Ijo Studio. Dan ini pertanyaannya agak-agak curcol ini ceritanya, Bu. Dengan kesibukan Ibu yang luar biasa, bagaimana cara membagi waktu antara profesi, usaha, dan keluarga, dan juga menjaga stamina. Nah, agak-agak curcol kan ini, Bu? Monggo, Bu Indah. Iya, waduh. Selamat siang, senang sekali ketemu sama sahabat saya, Bapak Johan Wahyudi. Jadi ini sahabat saya emang, kita selalu berempat. Waktu itu saya, Pak Johan Wahyudi, almarhum Bakti, dan istrinya dia. Kami selalu berempat kemana-mana ngerjain tugas. Jadi kalau tahun 2017 yang lalu saya pernah datang ke Unmer, LPPM Unmer, diundang LPPM Unmer. Itu kami juga ketemu dengan Pak Johan Wahyudi di Malang. Sebenarnya kalau misalnya hari ini saya harus luring luring di LPPM, mungkin kami bisa ketemu itu. Pasti ketemu. Nah, jadi gimana caranya gitu ya, tetap sehat gitu. Yang jelas multivitamin ya. Multivitamin, nggak pernah lupa susu beruang. Susu beruang, vitamin C dosis tinggi, itu jelas. Kemudian bagi waktu antara pekerjaan ini, saya bekerja sama dengan keluarga saya gitu ya. Kami ada 4 orang ini, ada suami
ya, ada suami saya. Jadi ketika saya pergi keluar, tentunya yang menghandle usaha saya adalah suami, begitu. Yang mengerjakan tugas untuk di mesin, yang mengerjakan tugas untuk di pekerjaan Kansafood-nya ini ya. Nah, jadi bayar gaji karyawan pas jam tanggal 1 gitu. Bayar gaji karyawan, kemudian nanti harus bayar supplier ini, supplier itu semua yang handle suami. Kemudian bagaimana cara dan kebetulan kalau karyawan saya itu sudah mengerti tugasnya karena kami membuat SOP, standar operasional prosedur. Jadi ketika saya tidak di tempat pun mereka sudah mengerjakan tugas sesuai dengan SOP-nya. Kemudian di mesin juga seperti itu, sudah ada SOP, jadi mereka mengerjakan sesuai job desk masing-masing. Mereka tidak ada curi-curi waktu untuk nggak ada bos, nggak usah ngerjain gitu. Nggak seperti itu. Mereka semua sudah paham dengan pekerjaan masing-masing. Kemudian kebetulan saya kemarin mengambil proyek dari PU Kim Praswil, yaitu pendataan bangunan yang 3 bulan saya sudah kadung kontrak kerja, padahal saya harus pergi ke Papua selama 1 bulan. Padahal yang namanya pendataan bangunan itu adalah pekerjaan keluar. Nah, ini saya minta tolong anak saya 2 orang, yang kebetulan mereka juga sudah pada gede-gede. Yang satu kuliah sebentar lagi lulus, yang satu masih SMA mau kuliah. Nah, mereka saya latih untuk bisa menjadi seperti saya. Jadi pekerjaan saya limpahkan ke anak saya yang garap begitu. Dan mereka yang jalanin, mereka yang ngerjain. Begitu sih. Jadi mereka semua mendukung pekerjaan kita sehingga ya tetap bisa jalan usahanya walaupun saya nggak ada. Iya. Baik Bu Indah, terima kasih. Artinya komunikasi itu penting ya untuk dilakukan dengan keluarga. Kemudian termasuk pada saat ini mungkin adik-adik yang masih kuliah, masih belum lulus begitu, masih ada kesempatan bagi mereka untuk menjalin komunikasi, kemudian membangun link dan sebagainya. Karena pada saatnya nanti bisa jadi teman-teman kita tersebut itu menjadi istilahnya perantara bagi perkembangan wirausaha kita nantinya begitu. Baik, terima kasih Bu Indah. Satu pertanyaan terakhir mungkin ya Bu Indah ya. Jadi ini terkait dengan masa pandemi saat ini. Ini dari Engelbertus Dekor dari Prodi Destinasi Wisata. Bagaimana konsep atau struktur dalam mengembangkan promosi di era new normal? Begitu Bu Indah. Monggo. Bagaimana promosi, konsep promosi? Betul. Konsep promosi di era new normal. Kalau saya itu menjalin kerjasama dengan marketplace ya. Jadi menjalin kerjasama dengan marketplace. Saya kebetulan kerjasama dengan semua marketplace, Tokopedia, Bukalapak, kemudian Lazada, Shopee, gitu. Dan untuk kemarin itu Dinas Perindak DIY itu kerjasama dengan Grab, namanya GrabMart ya, GrabMart sama Sally. Sally itu aplikasi yang dikeluarkan oleh Gojek. Nah, jadi kita kerjasama dengan itu, ada free ongkir selama 3 bulan. Nah, saya kerjasama dengan itu juga gitu, saya ikuti. Jadi kalau ada orang order gitu, ongkirnya gratis, ongkir gratis seperti itu. Dan ini memudahkan konsumen untuk belanja terus karena ongkirnya gratis. Nah, gitu sih. Jadi untuk era new normal kita kan tidak boleh ketemu langsung, tidak boleh tatap muka secara langsung. Nah, penjualan melalui daring, pakai Facebook, pakai IG, pakai lain, kemudian menggunakan marketplace seperti itu. Ini memudahkan kita untuk tetap bisa jualan di masa era pandemi. Gitu. Ya. Baik, jadi memanfaatkan teknologi saat ini gitu ya. Ya, jadi
kita tidak hanya mengetahui tentang teknologi, namun kita harus memanfaatkan teknologi yang ada tersebut. Ya, karena memang betul sekali, Bu Indah, saat ini itu sudah bukan people to people, tapi people to satu dunia, artinya yang bisa dibandingkan saat ini itu adalah harga dan ongkos kirim, begitu ya. Orang akan mempertimbangkan hal itu. Ya, baik. Bu Indah, terima kasih banyak, materinya sangat menarik sekali dan saya harap dengan apa yang disampaikan oleh Bu Indah tadi itu akan meningkatkan semangat terutama adik-adik yang saat ini masih menempuh kuliah, begitu bahwa mereka nantinya setelah lulus peluang kerja mereka terbuka lebar, ya, tidak hanya di dalam sektor formal, namun di sektor informal, artinya mereka mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang wirausaha. Dan yang terakhir, Bu Indah, monggo disampaikan statement terakhir dari Bu Indah untuk peserta kuliah hari ini. Silakan. Baik. Jadi untuk adik-adik mahasiswa gitu, kalau misalnya nggak usah khawatir dan nggak usah bingung gitu ya untuk pekerjaan yang akan datang, karena sekarang ini sudah sangat terbuka untuk kita bisa menjadi wirausaha. Jadi lakukan tidak besok tetapi sekarang, take action ya. Just jangan omong saja, lakukan apa yang sesuai dengan hobi kita. Jangan tunda-tunda, karena menunda itu adalah menunda kesempatan, menunda kesuksesan. Jadi semoga adik-adik mahasiswa yang sekarang ikut ataupun yang belum ikut kegiatan pada hari ini, semoga semuanya bisa terbuka mindsetnya untuk menjadi wirausaha yang berjiwa sarjana. Nggak usah malu gitu ya, karena malu ketika kita sarjana menjadi wirausaha itu rugi gitu. Rugi menjadi tidak menjadi sarjana. Karena apa? Ketika kita menjadi wirausaha, maka terbuka luas untuk kita bisa mendapatkan berapapun penghasilan yang kita inginkan gitu. Ya. Baik, baik. Jadi jangan ditunda adik-adik mahasiswa, walaupun sekarang masih belum lulus, kalau Anda punya ide, Anda di situ ada peluang, langsung dimulai saja, begitu. Ya. Ya. Baik. Terima kasih kepada Pak Pindo Tutuko, kepada Pak Heri Budianto, kepada moderator kita yang cantik. Terima kasih. Ada Mas siapa tadi? Ada Bu Etikawati sepertinya dari. Ada Bu Etikawati ya. Iya. Oh ya, ada Bu Etikawati. Terima kasih semuanya. Terima kasih LPPM Universitas Merdeka Malang. Semoga Unpar makin jaya dan makin berkembang. Assalamualaikum. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih Bu Indah atas kesediaannya berbagi pengalaman, berbagi wawasan dan ilmu bagi adik-adik mahasiswa semua. Jadi saya di sini mengambil kesimpulan, saya mengutip dari apa yang disampaikan Bu Indah bahwa jadi pengusaha itu asik. Kenapa? Karena bisa mengendalikan apapun, keuangan, termasuk kita bisa mempekerjakan ahli. Ya, kemudian sukses adalah orang yang sebanyak-banyaknya dapat memanfaatkan orang pandai, dan orang sukses adalah orang yang mengalami kegagalan lebih banyak daripada orang lain. Jadi sukses ada harganya. Dan yang dimaksud dengan sukses adalah kerja cerdas. Begitu. Baik, demikian presentasi dari Ibu Indah. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih juga kepada para peserta. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan Bu Indah, tapi Bu Indah tadi sudah menyampaikan beliau bersedia dihubungi apabila memang dari adik-adik ini membutuhkan informasi lebih lanjut, ingin mendapatkan pendampingan dan lain sebagainya. Nanti bisa langsung kontak dengan Bu Indah, begitu ya Bu Indah? Baik. Ya. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan.
Demikian dari saya, dan acara presentasinya dari Bu Indah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada host Mas Billy yang masih tetap kece sampai dengan siang ini. Monggo Mas Billy. Alhamdulillah, terima kasih Bu Aris, terima kasih Bu Indah. Boleh, luar biasa sekali. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Bu Indah dan juga Bu Aris. Luar biasa sekali materi pada hari ini. Banyak ilmu yang bisa kita dapat pada hari ini ya tentunya. Baiklah para partisipan yang kami hormati, demikian telah kita ikuti bersama acara kuliah tamu kemandirian dan kewirausahaan, Pusat Kemandirian, Kewirausahaan, dan Inkubator Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Merdeka Malang. Untuk itu saya pamit undur diri juga. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Foto bersama dulu, Mas. Foto bersama dulu, Mas. Oh, boleh foto bersama dulu kita. Tolong untuk teman-teman mungkin bisa di-on-kan videonya. Kita berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan dibuka videonya bagi para peserta. Para partisipan mohon untuk membuka videonya. Kita akan lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri. Nah, ini mulai satu persatu udah on ini, Bu Aris. Ya, saya akan meng-capture. Bu Indah juga monggo, dipersilakan untuk meng-capture. Senyum semuanya. Ini ada 11 ini karena. Wow. Senyum dong semuanya. Sudah. Satu lagi ya, Bu Indah. Ya. Itu dikirim ya fotonya. Baik. Oke, sudah Sudah, selesai. Bu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Indah, Mas Billy, dan peserta semuanya. Terima kasih. Ke keraton, oke. Pak Sultan, oke tidur. Gimana ya caranya? Moke. Siapa yang tidur? Hampret. Gas. Mukenya berapaan, Bang? Oke, teman-teman, kami persilakan untuk keluar dari grup ya. Mukenya Keluar dari Hari gini minum moke, botol dong. tradisional dulu, Bang. Teman-teman ada yang bawa moke nggak? Berapaan mau?